Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid An-Nur. Alhamdulillah malam ini kita memperingati nuzulul Quran, yang mana dalil tentang nuzulul Quran itu berada di surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jamaah Masjid An-Nur, ketika malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, maka kita kenal dengan sebutan Lailatul Qadar, karena Al-Quran mengambil redaksi inna anzalna. Ketika Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW, maka itu sering kita sebut dengan Makki dan Madani. Jadi proses awal turun Al-Quran dari dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah namanya nuzul Quran, karena dalam satu waktu. Adapun Quran yang diturunkan ke Rasulullah SAW itu dalam jangka waktu 23 tahun, maka Al-Quran mengambil redaksi tanzilul kitab dari kata nazzala, yang berarti sesuatu yang berulang-ulang. Jadi jamaah, dan uniknya di surat Al-Qadar ini Allah memilih diksi kami menurunkan Al-Quran. Ketika di Al-Quran menggunakan kata kami, maka itu adalah untuk menunjukkan atau Allah ingin mengekspresikan jalaliyahnya dan kamaliyahnya, kesempurnaan dan keagungannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata aku, maka itu untuk mengekspresikan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya beribadah. Misalkan nanti di terakhir surat tentang puasa, wa idza sa'alaka ibadi, jikalau hambaku bertanya tentang aku, atau di Al-Qur'an yang lain fa'budni, maka sembahlah aku. Lalu jamaah rahimakumullah, apa urgensi Al-Quran terhadap kita? Maka kita akan kembali ke awal penciptaan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah mengambil unsur-unsur tanah yang berada di bumi. Ya mungkin kalau sekarang ada magnesiumnya dan lain sebagainya, yang bagian dari unsur tanah. Lalu Allah Subhanahu wa taala melakukan proses dari perubahan unsur tanah itu menjadi macam-macam, min salsalin kal hamain masnun dan seterusnya. Setelah Allah ciptakan bentuk manusia di surga, Allah tinggalkan dalam bentuk tanah itu selama 40 hari. Ketika manusia itu sudah 40 hari, maka Allah tiupkan ruh. Nah, di saat Allah meniupkan ruh, itulah awal mulanya Allah memberikan perintah kepada malaikat dan iblis saat itu untuk sujud kepada Nabi Adam. Jadi kemuliaan, keagungan kita sebagai manusia itu adalah ketika ruh sudah Allah ciptakan ke jasad, yang pada saat itu ada jasad bapak kita Nabi Adam alaihi salam. Dan jamaah, jasad kita umurnya beda-beda.
Saya misalkan 30-an, bapak-bapak ada yang 50-an, ada 60-an, berbeda. Tapi ruh kita umurnya sama semua. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika Allah meniupkan ruh kepada jasad bapak kita Adam alaihissalam, lalu Allah mengusap punggungnya dan keluarlah ruh cucu Adam. Sehingga ruh-ruh kita itu umurnya sama. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu satu sama lain saling tertarik. Kalau ada yang suka soto, dibikin grup soto. Ada yang suka motoran Vespa, bikin grup Vespa. Ada yang suka ke masjid, nanti ini ketemu nih, sama-sama pensuka masjid. Itu disebutkan oleh hadis al-arwah junudun mujannadah. Arwah itu saling terikat satu sama lain. Orang yang sering ke masjid itu tidak akan terikat dengan teman-teman misalkan yang jarang ke masjid. Tidak terlalu ada koneksi. Tapi kalau sama jamaah masjid, oh Pak ini kemana ya? Karena sudah terikat. Nah ini yang disebutkan oleh hadis Nabi bahwa Al-Quran itu ketika diturunkan ke bumi, maka itu adalah untuk memberikan asupan-asupan kepada roh-roh kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad kita dari tanah, maka asupan jasad kita adalah berasal dari tanah. Semua hewan itu bersumber dari tanah. Semua tumbuhan bersumber dari tanah. Itu adalah asupan untuk jasad kita. Lalu apa asupan untuk roh kita? Nah, inilah urgensi atau pentingnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Karena kalau kita kembali ke makna ruh jamaah sekalian, ruh itu dari segi makna sifat, dia itulah sesuatu yang menghidupkan, yang menggerakkan. Dan Al-Qur'an ini adalah hal yang bisa menghidupkan dan menggerakkan. Ada di Al-Qur'an, wa kadzalika auha ilaika ruham min amrina. Dan kami wahyukan kepada Muhammad ruh dari kami. Maka ketika kata ruh dikaitkan dengan wahyu, maka yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Sehingga semakin interaksi kita dengan Al-Qur'an intens, maka ruh kita itu akan semakin hidup. Atau dalam bahasa lain, qalbun. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya, misalkan dia sering menyebutkan dengan kata qalbun. Atau dalam sebuah hadis lain mengatakan ala inna fil jasad mudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ini adalah bahasa-bahasa redaksi lain, tapi secara makna itu adalah sama. Sehingga jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar itu menjadi istimewa karena ada peristiwa. Keterkaitan antara Lailatul Qadar karena ada peristiwa turunnya Al-Qur'an. Sehingga setiap yang berhubungan dengan Al-Qur'an akan menjadi istimewa. Malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, karena tugasnya menyampaikan wahyu. Di antara wahyu Allah adalah selain Taurat, Injil, ada Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau memilih seorang nabi, maka Allah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Sayyidul Mursalin wal Anbiya, diturunkan Al-Quran. Malam diturunkan Al-Quran menjadi malam yang terbaik. Jadi ketika sesuatu itu dikaitkan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Ketika Al-Quran itu jauh dari seorang hamba, maka hamba itu akan menjadi semakin jadi sebab-sebab keterhinaan. Jamaah sholat
Isya dan tarawih rahimakumullah. Lalu Lailatul Qadar itu maknanya apa? Jadi para ulama itu menyebutkan, pertama, Lailatul Qadar itu adalah lailah kemuliaan, keagungan. Kenapa agung? Karena di situ didudukkan sesuatu yang agung, yaitu Al-Qur'an. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang sempit. Kenapa sempit atau desak? Karena disitulah turunnya para malaikat yang tidak pernah turun kecuali turun pada malam Lailatul Qadar. Lalu pertanyaan berjamaah nih, kenapa malaikat ini seperti berbondong-bondong turun ke bumi, sehingga bumi itu menjadi sempit, menjadi sesak? Ada rumusan yang disebutkan oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau menyebutkan lalat itu tidak akan pernah hinggap ke mawar, tapi kupu-kupu akan menghinggap ke bunga mawar. Kenapa? Karena lalat tidak mempunyai keindahan sehingga dia mampu untuk hinggap di bunga mawar. Tapi kupu-kupu mampu hinggap di bunga mawar karena kupu-kupu mempunyai keindahan. Artinya ketika para malaikat itu turun ke bumi, Imam Ar-Razi menyebutkan yang duru al-malaikah ila ahli samai mutala'li'ah. Malaikat itu ketika melihat kepada ahli bumi itu seperti bintang-bintang. Jadi ketika seorang hamba itu beribadah, oh Pak Ahmad sedang beribadah, maka para malaikat itu melihat, oh Pak Zainal sedang beribadah, maka malaikat pun melihat, tapi tidak bisa berinteraksi, tidak bisa bertemu. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, amalan manusia itu akan diangkat dalam per hari itu dari pagi habis subuh sama ba'da asar. Itu para malaikat bergantian. Malaikat ketika subuh, maka malaikat yang berjaga dari sore hari pada asar sampai subuh naik ke atas untuk menyerahkan laporan amal kita. Datanglah malaikat yang menulis amalan-amalan dari subuh sampai nanti pada asar. Terus seperti itu. Sehingga para malaikat ini kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Ketika Allah ciptakan malaikat untuk bersujud, sujud terus, untuk bertasbih, tasbih terus. Jadi ada rasa kangen. Contoh, saya sering misalkan mengumpamakan ke teman-teman remaja. Teman-teman remaja yang suka sepak bola, itu Pak, sebut sampai nama Ronaldo itu mengalahkan nama negaranya. Ketika diperlihatkan bendera Portugal, enggak sebut nama negara Portugal, tapi disebut Ronaldo. Ternyata ketika seorang itu mencintai, suka sama bola, maka yang diidolakan itu luar biasa. Dia akan kangen. Misalkan kalaupun misalkan Ronaldo datang, maka orang itu akan berbondong-bondong untuk ingin ketemu. Begitu halnya juga dengan seorang penyanyi. Ketika misalkan dia suka sama lagu, maka ketika dia ketemu penyanyinya, itu akan terhipnotis. Seperti dulu misalkan ada beberapa artis ketika ketemu penggemar sampai pingsan. Nah begini jugalah para malaikat. Ketika turun ke bumi itu, mereka pernah dengar, oh Pak Ahmad amalnya, Pak Ahmad, Pak Ahmad, Pak Ahmad. Momen ketemu hanya saat Lailatul Qadar. Oh Pak Zainal, Pak Zainal, Pak Zainal. Inilah momen dia ketemu. Karena para malaikat yang selalu bersujud akan mencari orang yang setiap hari bersujud. Para malaikat yang bertasbih akan mencari orang-orang yang
suka bertasbih. Nah, inilah makna dari Lailatul Qadar, artinya malam yang sempit. Jadi para malaikat itu jumlahnya itu jamaah tidak terhingga. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Ka'bah kalau ditarik lurus ke atas ada namanya Baitul Ma'mur. Disebutkan di surat At-Tur, wa tur kita mastur fi wal Baitil Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempat tawafnya para malaikat. Ka'bah tempat tawafnya para ahli bumi, penduduk bumi. Sedangkan di Baitul Ma'mur ini para malaikat itu hanya boleh tawaf sekali saja. Sekali, setelah itu pergi, sekali, setelah itu pergi, dan seterusnya. Sehingga jumlah para malaikat itu tidak terbatas, tidak terhingga, tidak ada yang tahu jumlah pastinya ada berapa. Ketika malam Lailatul Qadar itulah waktunya para malaikat itu turun. Terus makna yang selanjutnya adalah Lailatul Qadar itu artinya adalah malam ketentuan. Jadi dua riwayat di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Ada riwayat pertama di malam nisfu Sya'ban, riwayat kedua adalah di malam Lailatul Qadar. Adapun yang malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam barakah, yufraqu kullu amrin hakim. Pada hari itu Allah menentukan takdir. Yufraqu kullu amrin hakim. Baik itu rizkinya, baik itu jodohnya, baik itu ajalnya dan seterusnya. Bahkan pada malam Lailatul Qadar ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi itu juga menyebutkan calon jamaah haji yang akan berhaji pada tahun tersebut. Jadi malam Lailatul Qadar itu para malaikat sudah lebih dulu mendapatkan data nama-nama jamaah yang akan berhaji daripada kemenang. Nah, inilah hebatnya daripada malam Lailatul Qadar. Terus ayat keduanya jamaah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Di Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan wa ma adra, itu tidak ada yang boleh mengira-ngira maknanya. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Mungkin tidak boleh. Jadi nanti hanya Allah yang akan memberikan, bocorkan jawabannya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadari. Allah yang memberikan jawabannya. Tapi berbeda nanti redaksi Al-Qur'an kalau dia menggunakan wa ma yudrika. Kalau adro itu Allah berikan jawabannya. Tapi kalau yudri Allah tidak memberikan jawabannya. Misalkan di surat Abasa, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Bisa jadi dia itu datang untuk mentazkiyahkan dirinya. Nah, sehingga ketika Allah menggunakan kata adro, maka jawabannya tidak diberikan atau dibocorkan, jawabannya dibocorkan. Kalau yudri, Allah tidak berikan jawabannya. Dan ketika kata wa ma adraka ma Lailatul Qadri, Allah berikan jawabannya Lailatul Qadri. Istimewanya kalau bapak-bapak jamaah lihat di surat Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, langsung yauma yakunun nas. Jadi wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nas. Tidak diulangi. Wa ma adraka mal Qari'ah tidak menggunakan Al-Qari'ah yauma yakunun nas. Tapi ketika Al-Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadari, Lailatul Qadar. Ini sekali lagi keistimewaan yang Allah berikan pada malam Lailatul Qadar. Sehingga suatu ketika Ibnu Abbas itu ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas,
kapan malam Lailatul Qadar itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27 Ramadan. Ilmunya, nah ini ilmu kotak-katiknya Ibnu Abbas. Lailatul Qadar itu diulangi 3 kali. Dan huruf Lailatul Qadar itu ada 9. La, ya, lam, ta, dan seterusnya ada 9. Dan disebutkan 3 kali. 9 kali 3 sama dengan 27. Ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu Ibnu Abbas juga mengatakan dikata salamun hiya hatta hiya itu kembali ke Lailatul Qadar yang berarti kalimat hiya itu berada di kalimat yang ke-27. Nah, ini menurut Ibnu Abbas. Namun Nabi SAW mengatakan taharrau Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar itu pada malam ke-10. Karena kalau ke-10 insya Allah sudah pasti dapat. Karena di yang sebelah sekarang malam ke-18, pemerintah sekarang malam yang ke-17. Sehingga insya Allah kalau 10 hari terakhir yang disabdakan oleh Nabi, maka insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu khair ini berarti tidak sama. Dia the best, dia terbaik, dia lebih baik min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pertanyaannya, kenapa harus 1000 bulan? 1000 bulan ada berapa tahun? Berapa tahun? 80 sekian. Terima kasih Ustaz. 83 tahun 4 bulan. Jadi di tafsir Al-Qurtubi disebutkan, dulu Rasulullah itu pernah cerita seorang Bani Israel itu belum akan disebut dengan abid, orang yang ibadah, kecuali dia harus beribadah selama 1000 tahun. Ketika sahabat dengar itu, gimana kita? Umur kita cuma maksimal sampai 60, 70. Ini pertama. Yang kedua, kata 1000 bulan itu bukan batasan angka. 1000 bulan bukan batasan angka, tapi itu adalah dalam bahasa Arab yang menandakan selama-lamanya. Contoh, saya kata seorang penyair Khairul Anwar kalau nggak salah, saya ingin hidup 1000 tahun. Artinya selama-lamanya, bukan batasan angka. Atau misalkan ini harta sampai 7 turunan. Artinya bukan sampai turunan ke-7 akan habis, tapi tidak terhingga, tidak akan habis. Begitu juga dalam bahasa Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Bisa jadi kalau dalam bahasa Arab angka itu bukan batasan, tapi menandakan sesuatu yang berkesinambungan, berketerusan. Sama seperti ungkapan kita, harta ini tidak akan habis sampai 7 keturunan. Aku ingin hidup 1000 tahun. Nah, ini beberapa riwayat yang bisa kita compare bahwa 1000 bulan itu adalah bagaimana, karena memang umur umat Nabi Muhammad itu adalah tidak sampai umur umat-umat sebelumnya. Ada seorang ibu di sebuah hadis, dia menangis. Terus ditanya, wahai ibu kenapa menangis? Aku menangisi anakku yang sudah meninggal. Berapa umurnya? Umurnya adalah 250 tahun. 250 tahun. Nah, ini adalah beberapa umur umat-umat sebelum Nabi Muhammad memang ya, sangat panjang. Umur Nabi Nuh 1000-an dan seterusnya. Kenapa? Nah, ini ada juga Pak, memang rencana Allah. Rekayasa genetik juga sekarang lagi banyak.
Bagaimana padi itu tidak hanya bisa panen 2 tahun, sekali 2 tahun, dalam setahun 2 kali, tapi supaya banyak panen. Ada seorang ilmuwan bilang, Ustadz, kami ini memang bisa merekayasa genetik, tapi kami tidak mampu. Efeknya itu apa? Ya mungkin inilah salah satu sebabnya. Semakin banyak rekayasa genetik makanan-makanan kita yang menjadikan umur umat Nabi Muhammad itu semakin pendek. Oh, duren sekarang ada yang tidak terlalu berbau, ada direkayasa genetik. Tapi apa efeknya buat kesehatan? Tidak ketahuan. Ketahuannya nanti setelah 10 tahun, 20 tahun. Nah, ini adalah ungkapan dari ilmuwan yang melakukan hasil rekayasa genetik. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah salat Isya rahimakumullah. Lalu apa hikmah Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Ada sebuah hadis mengatakan begini. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbirna bi Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar untuk menginformasikan kepada kami kapan turunnya Lailatul Qadar. Fatalaha rajulan. 2 orang berselisih, berantem minal muslimin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyampaikan, kharajtu liyukhbirakum bilailatul qadar fatalaha fulan wa fulan. Aku ini keluar untuk menginformasikan kapan malam Lailatul Qadar itu datang. Tapi si fulan dan fulan berantem. Farafa'tu wa asa ayyakuna khairul lakum. Farufi'at. Maka informasi kapan waktunya Lailatul Qadar itu diangkat. Kata Nabi, wa asa ayyakuna khairul lakum. Mudah-mudahan dengan diangkatnya kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu turun adalah kebaikan buat kalian. Wa altamisuha fit tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah, dan carilah malam-malam itu di malam ke-29, 27, 25 dan seterusnya. Hikmahnya para ulama kita bahwa seandainya pertama, jikalau ada informasi pasti tentang malam Lailatul Qadar, lalu ada umat Islam yang tidak mengamalkan, maka nggak akan sama orang yang tahu dengan orang yang tahu. La yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Orang yang tahu kapan Lailatul Qadar datang tapi tidak beramal pada saat itu dengan orang yang beramal. Dan kita bisa saksikan sekarang Bapak-bapak, orang muslim Indonesia yang sholat 5 waktu ada berapa? Dan sholat 5 waktu ini adalah satu hukum, satu perintah Allah yang akan menjadi barometer tolak ukur seorang muslim. Dan itu kita bisa lihat berapa yang sholat 5 waktu. Bahkan data terakhir yang saya dapat di kajian tentang Al-Quran, kaum muslimin di Indonesia itu yang buta terhadap Al-Quran itu 60-70%. Jadi 60-70% kaum muslimin di Indonesia itu tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Sedangkan baca Al-Quran ini namanya konsekuensi kita sebagai muslim. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Allimu auladakum thalathata khisal." Ajarkan anak-anak kalian 3 poin penting. 1, hubbu nabiyikum. Ajarkan pertama cinta nabinya. Kedua, wa hubbi ahli baitihi, dan cinta keluarga Nabi. Terakhir, wa tilawatil Quran, dan baca Al-Quran. Ini adalah 3 perintah yang Rasulullah SAW berikan kepada kita supaya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Allimu auladakum. Ajarkanlah anak-anak kalian 3 poin tersebut. Nah ini jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, memang menjadi suatu hikmah
yang kata sabda Nabi, asa ayakuna khairul lakum. Dan hikmah yang kedua, kata para ulama, seandainya karena kesibukan kerja malam Lailatul Qadar itu ternyata tidak sempat dilaksanakan oleh kaum muslimin, maka akan menjadi malas, minder duluan. Ngapain saya ibadah? Kan sudah berlalu Lailatul Qadar. Ngapain saya mau melakukan hal yang ibadah yang lain? Malam yang sudah dilipat gandakan pahalanya sudah berlalu, maka akan menjadi malas. Nah, inilah beberapa rahasia yang ulama-ulama berikan, hikmah-hikmahnya kenapa malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Dalam sebuah hadis jamaah Masjid An-Nur, suatu ketika seorang sahabat namanya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini melakukan Salat, Qiraatul Quran. Setelah itu untanya itu meronta, unta atau kuda. Beliau lanjut, untanya meronta lagi. Setelah itu dia khawatir unta atau kuda meronta ini menginjak anaknya. Akhirnya dia memberhentikan sholatnya. Setelah dia berhenti, lalu dia melihat ada sebuah awan dan yang dia bercahaya. Lalu sahabat ini, Usaid bin Khudair, menceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, itu adalah para malaikat yang turun untuk mendengarkan bacaan kamu, wahai Usaid. Jikalau kamu teruskan, maka para malaikat itu akan disaksikan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Sehingga antara Al-Quran dengan kedekatan kita dengan malaikat itu ada korelasi yang sangat intens. Kalau kita misalkan ingin didoakan malaikat, dekat dengan malaikat, maka interaksilah dengan Al-Quran. Al-Quran ini disebutkan di dalam tafsir Qurtubi, kitabun anzalnahu ilaik fihi dzikrukum. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Kata Imam Al-Qurtubi, ai fihi asbab syarafikum. Dari di Al-Quran itu terhimpun beberapa sebab-sebab kemuliaan kita. Sehingga kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita itu dimuliakan oleh Islam. Maka jangan sampai kita dihinakan karena meninggalkan Islam. Dan Islam itu akan relevan dan konkret jika kita mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran ini oleh beberapa yang tidak suka itu ingin mencari kelemahan-kelemahan. Namun sebaliknya ditemukan adalah hal-hal yang menjadikan mukjizat Al-Quran itu kelihatan. Jadi di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, fungsinya apa? Hudan linnas. Huda ini adalah masdar. Al-Quran akan menjadi hidayah kalau diusahakan, dipelajari, didalami. Semakin Anda mendalami Al-Quran, maka Al-Quran menjadi hudan linnas, akan menjadi hidayah. Ketika menjadi hidayah, apa? Wa bayyinatim minal huda. Bayyinatim minal huda ini, jadi dulu para anbiya itu antara risalah dengan mukjizat itu beda hal. Nabi Musa diberikan risalah Taurat, sekali turun, tidak bertahap. Diberikan mukjizat membelah lautan. Nabi Soleh diberikan mukjizat unta keluar dari batu. Namun Al-Quran yang maknanya ada hadis Nabi SAW,
Wa ma minal anbiya illa uti mithla ma uti, tidak ada setiap nabi pun kecuali dia akan diberikan sebuah mukjizat yang dengan mukjizat itu amana bihi, yang dengan mukjizat itu orang-orang akan beriman dengan dia. Seperti Nabi Musa, Allah berikan mukjizat membelah lautan dengan tongkat, maka orang-orang pada saat Bani Israel itu beriman karena mukjizat itu. Karena Nabi SAW, wa ini uti wahyan, dan aku diberikan wahyu yang mukjizatnya itu sama seperti tongkatnya Nabi Musa. Ada seorang Amerika, dia mempelajari bahasa Arab jahiliyah, mempelajari bahasa jahiliyah. Dia mengajar bahasa Arab di Kuwait, negara Arab, yang ngajar orang Amerika. Karena bahasa Arab jahiliyah itu akan kembali ke Al-Quran. Singkat cerita, dia menemukan mukjizat Al-Quran. Akhirnya dia mendapatkan bayyinatin minal huda, jadi mukjizat Al-Quran, sehingga dia berislam. Namanya Raymond Farin. Terus yang kedua, misalkan di Al-Quran menyebutkan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Allah itu tidak sungkan untuk memberikan permisalan dengan seekor nyamuk. Pertanyaannya, apakah bisa mukjizat Nabi Musa dikompar dengan nyamuk? Kalau kita mendalami Al-Quran bisa. Karena di dalam Al-Quran itu semuanya rasional. Al-Quran itu sangat rasional. Allah mengatakan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Di dalam ba'udah, seorang pematung, Pak, itu akan lebih mudah bikin patung gajah. Tapi kalau bikin patung nyamuk susah. Dan nyamuk itu punya anak lebih kecil lagi, dan nyamuk itu punya urat, sehingga menjadi luar biasa. Atau contoh, kenapa rasional Al-Quran itu sangat rasional? Ketika Al-Quran mengatakan wahadhil anharu tajri min tahti, kata Fir'aun, aku ini Tuhan dan sungai Nil ini mengalir atas perintahku. Lalu Al-Quran mengatakan, ketika kamu menjadi Tuhan, lalu bapak-bapakmu itu menyembah siapa? Fir'aun mengaku menjadi Tuhan. Lalu bapaknya Fir'aun, dia menyembah siapa? Kakek buyutnya Fir'aun menyembah siapa? Nah, ini ada logika-logika Al-Quran yang sangat rasional, yang bisa menjadikan bahwa Allah itu satu, mukjizat Nabi Muhammad SAW itu satu, akan sangat relevan sampai hari kiamat, dari 14 abad yang lalu sampai hari kiamat nanti. Itulah wa utiya wahyan wa arju ayakuna aktsaru tabi'an li, sehingga mukjizat Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW itu dirasakan oleh umatnya. Saya yakin insya Allah bapak-bapak jamaah sekalian, ketika berinteraksi biasanya akan punya cerita chemistry tentang ayat ini. Itu biasanya ada, karena kesungguhan ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan dan Allah memilih hudan linnas, bukan hudan lil muslimin atau lil mu'minin. Al-Quran itu akan menjadi hudan linnas, baik dia muslim maupun bukan muslim. Sehingga banyak sekali, misalkan seperti seorang da'i yang dari Amerika itu ingin mencari kesalahan Al-Quran, namun akhirnya menemukan mukjizat Al-Quran. Satu contoh, secara grammar bahasa Arab, kadzabat kaum Nuh al-mursalin. Kaum Nuh mendustakan para nabi. Secara nahu,
harusnya kaum Nuh cuman mendustakan satu nabi, yaitu Nabi Nuh. Tapi kenapa Al-Quran mengatakan al-mursalin, para nabi? Nah, inilah balaghahnya bahasa Arab, balaghahnya Al-Quran. Ketika kaum Nabi Nuh mendustakan satu nabi, maka sama dengan mendustakan semua para anbiya. Karena risalahnya satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah baliknya Al-Quran, indahnya balaghahnya bahasa-bahasa Al-Quran. Sehingga semakin kita gali, maka bayyinat, ini adalah jamak, bapak-bapak jamaah sekalian. Bayyinah itu tunggal, bayyinat itu jamak. Maka kita akan menemukan mukjizat Al-Quran. Lalu kita kembali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, lalu disebut dengan bashar. Bashar itu adalah penampilan kita secara jasmani. Kalau dibaca, diterjemahkan dengan manusia. Ada namanya, ketika bapak-bapak membuka terjemahan, manusia itu banyak sekali katanya. Bashar, al-insan, an-nas, itu adalah diterjemahkan dengan bahasa manusia. Sehingga kalau kita misalkan Abul Bashar, bapaknya para manusia, yaitu Adam alaihissalam. Nah, ketika Nabi Adam itu Allah ciptakan berbentuk manusia, maka semua fisik kita ini itu mempunyai keinginan atau nafsu. Sehingga Allah latih nafsu itu di mana? Di surga. Supaya nafsu ini tidak liar, maka Allah berikan ruh. Lalu hikmahnya apa? Kenapa Allah harus memberikan nafsu kepada kita sebagai manusia? Nafsu ini adalah fungsinya agar manusia itu berinovasi, berkreativitas, ada kreativitas. Kalau nggak ada nafsu, maka mungkin tidak ada minuman seperti ini. Kalau tidak ada nafsu, obsesi manusia, mungkin tidak akan ditemukan ada kendaraan. Kenapa ditemukan pesawat? Karena ada obsesi manusia, nafsu itu, supaya bisa mendekatkan jarak. Dipilihlah manusia untuk mempelajari. Dan jembatan antara nafsu dengan ruh namanya akal. Akal ini disebut akal. Jadi kalau bapak-bapak dengar orang Arab itu biasanya ada memakai baju di atasnya disebut dengan iqol, yang mengikat sorban di atas kepala, iqol. Nah, fungsi akal itulah mengikat nafsu. Ketika misalkan seorang itu ingin melakukan perbuatan yang tercela, dia akan, kalau akalnya itu dikendalikan nafsu, maka dia akan mencari 1000 alasan. Ya nggak apa-apa lah, saya nggak puasa, kan saya lagi bla bla. Ya nggak apa-apa lah, ya macam-macam. Kalau akalnya dikendalikan oleh nafsu. Tapi kalau akalnya dikendalikan oleh ruh, maka dia akan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mungkin terakhir, Al-Quran ketika Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengidentifikasikan Al-Quran itu yang pertama berkaitan dengan Ramadan. Ramadan, Al-Quran, setelah itu Ramadan, puasa. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. 1. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau kamu melihat hilal, maka berpuasalah. Jadi Ramadan korelasi pertama Al-Quran, baru puasa. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya, sehingga kita menjadi inna lillahi ahlina fil ard. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga-keluarga di bumi, yaitu ahlul Quran wa khassatuhu. Barakallahu li wa lakum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.